Kenalkan, nama saya Arkerio Faristus Nola, NIM 2003030005, kelas A semester 1, jurusan Sosiologi. Saya akan mereview buku ke-10 buku ke-15 saya, Pengantar Ilmu Sosiologi. Yang pertama, dalam pembacaan yang telah kita berikan, Marx adalah seorang humanis karena dia dipahami sebagai membarisi gagasan Hegelian bahwa manusia adalah pusat sejarah, dan sejarah itu adalah cerita tentang pengembangan sifat dasar mereka, yaitu pemikiran. Dalam kasus Hegel, kepastian untuk tenaga kerja kreatif dan karya Marx. Dalam keduanya, spesi auto keseluruhan sejarah berfokus pada di pusat pada tertentu, yaitu tema itu untuk dilihat dalam setiap tahap sejarah adalah bahwa masyarakat mewujudkan kontradiksi dominan yang membentuk di sekitar oposisi sentral yang menentukan semua aspek lain dari keberadaannya. Kontradiksi seperti ini dapat ditentukan dalam suksesi setiap tahap sejarah. Secara tahap berikut, masyarakat mengungkapi lebih lanjut perkembangan spesifik manusia. Bagian 2. Dalam beberapa tahun terakhir, ada argumen tentang apakah pekerjaan hidup Weber memang suatu kesatuan yang utuh, dan jika memiliki, apa yang mungkin tema yang mempersatukan. Rasionalisasi didominasikan, dan kita dapat melihat bagaimana kasus seperti itu dapat dibuat. Kami menyerahkan bahwa hal itu tidak benar-benar bertentangan dengan klaim bahwa keperhatian utamanya adalah dengan individualitas modern, kapitalisme rasional di barat, karena rasionalisme merupakan ciri khas dan integrasi dari kapitalisme sebagai sistem sosial. Ini akan menjadi jelas betapa banyak pengaruh Weber memiliki, bahkan pada Marxis menekan Weber pada sumber-sumber yang tidak rasional dan fenomena yang tampak rasional seperti struktur akademis dan prosedur, dan pandangannya yang suram tentang kehidupan dalam masyarakat yang tunduk pada dominasi birokrasi sangat didukung oleh sekolah faktur. Memberikan catatan penting tentang munculnya masyarakat modern dengan tentang penyebaran luas dari pengawasan administratif yang meskipun diuruskan dalam cara yang sama sekali berbeda bagi Weber. Tidak kurang dari Weber dalam kreatifnya struktur masyarakat modern. Dengan kemudian kelas sebagai definisi sosial yang paling menonjol, dan hingga pengaruh langsung Marx, pendekatan Weber untuk analisis kepentingan dengan penekanan pada heterogenitas dari kelompok-kelompok status telah dipandangi sebagai strategi yang lebih tepat untuk analisis strat sosial di dunia, di mana bangsa, etnis, jenis kelamin, dan agama lebih menonjol sebagai basis perpecahan dan sumber gerakan sosial desain. Bagian 3. Pengaruh Durkheim terhadap sosiologi Anglo-Amerika dan antropologi sosial Inggris cukup besar. Dia adalah salah satu tokoh kuncian terlihat. Parsons didefinisikan sebagai membuat kebulatan tertekat dengan keterbatasan pemikiran abad ke-19. Bagian penting dari teori Parsons yang diambil langsung dari Durkheim, dan melalui semua itu digambarkan sebagai pengaruh besar dari teori sosiologi abad pertengahan. Namun, reaksi terhadap Parsons atas dasar konservatisme, pandangan funksionalitis dan konsensus yang digunakan mencari kesempatan harmoni dalam masyarakat yang menyepelekan konflik. Berarti bahwa Durkheim pun diceritakan kepada konvergensi studi pandangannya pada saat yang sama, dan ada juga reaksi kekuatan terhadap pandangan metodologi yang mengangkat Durkheim sebagai
pelopor error karena dia berupaya membentuk sosiologi ilmiah dengan membuatnya secara kuantitatif dengan menggunakan statistik bunuh diri secara canggih. Sehubungan dengan ini, Durkheim juga diserang sebagai orang yang berkedudukan, yang menjadi istilah pesan terhadap semua orang yang meyakini bahwa sosiologi itu mungkin ilmiah. Saat ini penilaian yang keras dan meremehkan ini sedang dipertimbangkan kembali, dan implikasi radikal dan pemikiran sedang ditekankan. Yang kelima, bagian 5, Parson adalah seseorang tokoh penting dan perkembangan sosiologi modern sebanyak melalui rasian terhadap dirinya melalui pengaruh positifnya. Meskipun dia terus memiliki hubungan dengan para pengikut kontemporer, namun keyakinan bahwa Parson mengambil konflik kekuasaan dan dominan dalam masyarakat menggerakkan isu-isu ini ke posisi pusat, dan di mana sebagian besar dari ahli sosial mereka tetap ada sampai hari ini. Memang besar pandangan yang terjadi setelah tahun 1960-an memiliki daya tarik terbesar bagi masyarakat sosiologi adalah pandangan yang telah memberikan makna utama pada hubungan kekuasaan. Bagian 6, interaksi simbolis tertulis dilakukan dan tetap produksi untuk investigasi penelitian, tetapi telah menjadi termarginal sehubungan dengan arus pemikiran sosiologi. Diartikan sebagai kontribusi penting kepada realitas pemikiran sosial, terutama melalui gagasan tentang teori pemberian nama. Hal itu tidak kurang dihargai sebagai tinggalan oleh relativitasme yang lebih teratas dan mencakupi sebuah dari doktrin pascakulturisasi dan pasca perspektif. Bagian 7, etnomologi. Keduanya dihargai dan disalahkan karena membantu salah satu kontribusi paling penting dan destabilisasi ortodoksi sosiologi yang telah membentuk diri mereka sendiri di Inggris Amerika sosiologi. Hal ini dianggap sebagai menyajikan tantangan langsung pada kemungkinan segala jenis pemahaman objektif tentang realitas sosial, dan sebagian akibatnya realitas memimpin sosial apapun tentang teori besar. Entitas pemikiran interaksi simbolis telah terrealisasi dalam bidang sosiologi dan terus berkembang pada luas dan hal analisis percakapan yang merupakan bidang pekerjaan yang sibuk, tetapi seringkali tidak memiliki hubungan dengan linguistik daripada sosiologi. Meskipun terkurat etimologis tidak kurang, tetap kontroversi sesuatu yang sangat untuk memiliki tindakan pemerintah untuk dipuji sebagai proses dari struktur postingan dan setiap postmodern dalam sosiologi atau hukum karena memainkan peran yang mengganggu dalam teori sosiologi. Yang berikut bagian 8, meskipun tulisan-tulisan utama sekolah Frankfurt diproduksi dalam periode antara akhir 1920-an dan awal 1960-an, pengaruh langsung mereka berada pada puncak diri awal tahun 1960-an sampai awal 1980-an, dan sekarang sudah tertanam dalam banyak budaya intelektual atau akademik, seperti yang kami tunjukkan di bab 2. Dengan berkurangnya minat terbaru pada gagasan Marxis dalam sosiologi, kritis masyarakat individu, masyarakat industri dan dasar intelektualnya dalam alasan pencegahan telah berpindah. The Mental of Critique sekarang telah diteruskan ke para postituralis yang tidak disukai nanti, tapi yang berikutnya seringkali sangat cocok, dan oleh karena itu melanjutkan tentang sekolah Frankfurt
Kata telah menyebutkan keraguan sekolah Vancouver tentang realitas cita-cita cara, tetapi dalam hal kunci posisi yang diambil sekolah adalah ambivalen. Gagasan alasan yang diartikan dan industri masyarakat adalah kritis karena realitas itu berjumlah penyimpangan dan pengaruh penalaran, bukan karena daya tarik apapun untuk alasan yang curiga. Sekolah itu premis terhadap kemungkinan penggulingan kapitalisme secara revolusioner sesuai dengan doktrin Marx ortodoks, tetapi bagaimanapun pendekatan ini pada dasarnya bersifat optimis. Jika hanya beberapa cara yang efektif dapat ditemukan untuk menentang industri yang berlaku masyarakat dalam mengekspor kepalsuan landasan intelektual masyarakat, maka akan ada setidaknya profesi merekonstruksi masyarakat di sepanjang garis yang berada, yaitu asal dasar, rasionalitas, dan kebijakan sejati. Bagian 9. Strukturalisme memakai peran yang kuat dalam reorientasi Anglo-Amerika sosiologi terhadap pemikiran sosial Eropa. Itu juga menghancurkan sebagian disiplin sejarah ini. Metodologi struktur yang berasal dari antropologi dan linguistik tampaknya merupakan sarana yang menganalisis fenomena budaya secara umum. Itu memiliki pengaruh yang sangat kuat, dan mana teori menjadi istilah kunci sebagai hasilnya dikombinasikan dengan pengaruh berat Marxisme terhadap budaya hegemoni sifat strukturalisme sebagai bentuk analisis yang budaya dan sangat mendorong minat terhadap analisis tentang sedikit seperti Track Parson. Bagaimanapun strukturalisme atau mungkin telah berpengaruh dalam hal dampak dari reaksi terhadap hal itu bukan melalui percakapan positif, namun post-strukturalisme mencerminkan fakta bahwa hal itu mengikuti dari dan bertuat beberapa gagasannya kepada strukturalisme begitu banyak sehingga Manfred misalnya lebih suka menyebut neostrukturalisme menggunakan pengaruh yang jauh lebih besar dari jauh terhadap pemikiran modern daripada adanya struktur tulisan dualisme yang tetap dan sementara terdapat konstitusi di antaranya. Kedua hal itu jauh melebihi perbedaan. Bagian 10. Para kritis post-dualisme yang memperingatkan bahwa penerimanya dikaitkan dengan penolakan terhadap ilmu pengetahuan dan ketunggalan perabatan kita hanya berbasis secara ilmiah dan teknologi yang didukung. Mereka berpendapat bahwa gagasan seperti itu mengacu untuk melepaskan pasukan nasionalis yang akan mempercepat berakhirnya perbedaan seperti yang akan kita kenal, bukannya berupa melawan berat tersebut. Setidaknya beberapa pasca strukturalisme tampaknya menyukainya. Bersuka ria akan gagasan bahwa melalui tulisan-tulisan mereka dapat menghancurkan bangunan-bangunan besar pada berat, sedangkan untuk penggantiannya mereka mungkin menyambut runtuhan menjadi anarki sebagai lebih baik dan bukannya yang lebih buruk, tetapi mereka tidak mengandalkannya. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.